Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama tentang isi daripada Alkitab. Mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini akan membahas satu judul yang berbunyi, apakah yang akan kami makan? Bapak Ibu, kita baca lebih dulu dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, judul ini nampaknya begitu sederhana. Tetapi ketika kita mau merenungkan, mau mengupas satu demi satu, judul ini ternyata mempunyai makna yang begitu dalam di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, makan memang menjadi salah satu kebutuhan orang agar dia bisa hidup. Dan wajar-wajar sekali. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai menjadi kebutuhan yang utama bagi setiap manusia. Jangankan kita, yang namanya tokoh Alkitab, yaitu Yakub, itu saja sempat mengkhawatirkan tentang apa yang dia harus makan untuk dia bisa hidup ketika dia dikejar oleh Esau. Oleh karena Esau kakaknya begitu marah karena hak kesulungan yang dicuri oleh Yakub, maka atas saran kedua orang tuanya, Yakub disuruh pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke rumah saudara daripada ibunya. Bapak Ibu, Yakub kemudian bermalam di Betel. Di Betel, Yakub bermimpi dengan mimpi yang dahsyat. Saya singkat saja, kita tampilkan Kejadian 28 ayat 20 dan 21. Lewat kejadian yang dahsyat tadi, kemudian Yakub bernazar. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti. Nah, Bapak Ibu, kata roti boleh digarisbawahi untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Bapak Ibu, tidak salah jika di zaman Tuhan Yesus orang juga mengkhawatirkan apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai. Sebab apa? Manusiawi sekali. Yakub pun juga merisaukan tentang apa yang dia bisa makan. Bahkan di dalam nasarnya dia sebut, jika Tuhan menyediakan aku roti untuk dimakan. Nah, roti juga salah satu yang dia sebut. Ya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, Bapak Ibu, namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, ternyata Tuhan Yesus tadi bilang di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, kita tadi kan sudah baca, ya, kita sudah baca mulai ayat yang ke-31. Dia bilang, jangan kamu khawatir, ya, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang kami pakai. Ayat 32, dia menyebutkan, inilah alasan untuk Anda tidak perlu khawatir.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal aku siapa, Allah itu siapa, itu patut khawatir. Tapi jika engkau mengenal aku ini adalah Bapamu yang ada di surga, yang menciptakan kamu sehingga kamu ada saat ini di dunia ini tadi, kamu tidak perlu khawatir. Karena aku tidak pernah meninggalkan buah ciptaanku. Aku akan senantiasa menunjukkan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dan aku akan menjadi Allahmu yang senantiasa memeliharakan engkau bersama dengan keluargamu. Nah, Bapak Ibu, itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Yang adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tugas kita bukan khawatir, tetapi tugas kita mengenal Allah dengan benar dan dalam. Yaitu dengan membaca kitab sucinya, membaca merenungkan sabda firman-Nya, dan berusaha melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebab dengan demikian, Bapak Ibu, digenapilah ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Caranya gimana? Caranya yaitu tadi, Anda membaca kitab suci, membaca, merenungkan sabdanya, dan berusaha melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, maka kamu akan menjadi orang yang mengenal aku, bukan bangsa yang tidak mengenal aku, tetapi kamu akan menjadi orang yang mengenal aku secara pribadi, secara benar dan mendalam. Sehingga dengan demikian, karena engkau mengenal aku, engkau berusaha melakukan firman-Ku di dalam hidupmu sehari-hari, maka semuanya yang engkau butuhkan, itu yang akan kutambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang selalu menyediakan kebutuhan kita. Ya, Dia menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Tetapi Dia belum tentu menyediakan keinginan saudara dan saya. Sebab keinginan mengandung konotasi yang negatif. Terkadang keinginan itu bisa muncul oleh karena apa? Sebuah hawa nafsu. Tetapi yang sifatnya kebutuhan, yaitu primer, Tuhan bilang, aku adalah Bapamu yang di surga yang sempurna, yang memberikan panas, juga memberikan hujan kepada orang baik yang baik kepadaku maupun yang berbuat jahat kepadaku. Nah, Bapak Ibu, yang engkau butuhkan yang primer itu sudah disediakan oleh Tuhan, Sang Pencipta kita, Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berarti tugas kita tinggal apa? Kita fokus ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Maka semua yang kamu khawatirkan, yaitu kebutuhan, bukan keinginan, ya. Makan kebutuhan, minum kebutuhan, pakaian kebutuhan, bukan keinginan, ya. Kalau keinginan ada konotasi negatif, dosa. Karena apa? Terkadang karena hawa nafsu. Ini kebutuhan, yaitu yang pasti akan disediakan oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu, namun apa yang terjadi? Di zaman modern, saya menyaksikan di zaman sekarang. Dulu, manusia, orang-orang lebih bisa fokus. Sehingga mereka senantiasa berlomba-lomba, fokusnya, tujuan hidupnya diarahkan kepada hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Walaupun tidak kaya-kaya amat, tetapi apa yang mereka punya, mereka mau membagikan kepada orang yang berkekurangan. Mereka tidak memikirkan akan menjadi kaya yang sangat kaya. Mereka mau berbagi. Tujuannya adalah hal-hal yang rohani, yang punya nilai kekekalan.
yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Fokus yang ke sana, bukan ke yang jasmani, yang targetnya harus dicapai, bukan. Namun di zaman sekarang, ketika pengajar memberikan ajaran yang nampaknya kedengarannya dan dipikir pikiran kita itu logis, di mana banyak pengajar bilang kita ingin menjadi umat yang diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kata berkat ini tadi diartikan bahwa kita mesti sukses dan kaya. Kita mesti punya harta benda yang berkelimpahan. Sehingga dengan saya kaya, saya bisa menolong orang miskin. Nah, pada saat itulah orang-orang zaman sekarang fokusnya mulai bergeser. Bukan lagi melakukan hal-hal yang rohani, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, tetapi fokusnya diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, yaitu bagaimana aku mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi aku harus mendapatkan sukses yang daripada Tuhan. Untuk supaya sukses ini, aku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, hati-hati, berbahaya sekali. Jika Anda mau diberkati untuk menjadi berkat, saya pikir kalimat ini benar, tidak salah. Tetapi yang kemudian salah, sehingga menggeser fokus hidup orang Kristen zaman sekarang adalah kata sukses yang diartikan adalah kaya, berkelimpahan harta, dan lain sebagainya. Itu yang salah. Sebab Alkitab menulis, siapakah orang yang kaya itu? Ternyata orang yang kaya itu bukanlah orang yang punya harta benda begitu berkelimpahan. Tetapi orang yang kaya yang ditulis di dalam Alkitab adalah orang yang bisa memberi kepada orang lain walaupun sesungguhnya dirinya sendiri itu dalam keadaan miskin. Bapak Ibu, tetapi di zaman sekarang sudah mulai banyak orang-orang Kristen yang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran tertentu, yang selalu berpikiran bahwa ketika aku melayani Tuhan, ketika aku setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan aku sukses, akan menjadikan aku kaya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, ternyata ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seringkali bertanya kepada para pendeta-pendeta tertentu, bagaimana Pak Pendeta seandainya saya buka usaha ini, apakah bisa sukses? Coba Pak Pendeta tanyakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan akses kepada anak-anaknya tentang sebuah kekayaan. Tetapi yang pasti dia memberikan akses tentang kebenaran agar saudara dan saya diselamatkan. Nah Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak menyediakan akses yang seperti ini? Sebab dia adalah Allah. Dia tidak pernah bicara tentang hal-hal yang duniawi, tetapi dia selalu bicara tentang hal-hal yang rohani. Oleh karena itu, hati-hati Bapak Ibu. Jangan hanya karena Anda berkata, pendeta yang saya tanya ini mendoakan saya dalam nama Tuhan Yesus. Terus kemudian Anda anggap ini asli. Belum tentu, saudara. Ya, karena apa? Di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang menyamar. Nah, kata menyamar digarisbawahi. Mengapa mereka menyamar? Karena mereka ingin penyamarannya tidak diketahui, sehingga dengan demikian mereka pun memakai nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu
saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, bahwa ternyata Tuhan tidak menyediakan akses yang sifatnya duniawi, tetapi Dia hanya menyediakan akses buat saudara dan saya yang rohani, yaitu kebenaran, agar supaya Anda dan saya diselamatkan oleh Dia. Kita buka 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang keenam. Nah, Bapak Ibu, judulnya di situ Roh Allah dan Roh Antikristus, ya. Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu, jangan mudah percaya hanya karena dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tetapi Anda harus lihat apa yang mereka sedang bangun di dalam pikiran saudara. Roh yang bukan dari Tuhan membangun kerajaan dunia. Tetapi roh yang dari Allah membangun kerajaan Allah. Beda sekali. Lanjut ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu perhatikan ayat 5 dan 6. Ini penting. Mereka adalah roh antikristus yang palsu, nabi palsu tadi, berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, garis bawahi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kalau jemaat mendengarkan, jemaat itu juga adalah orang dunia. Sebab yang diajarkan ada tentang dunia. Mereka membangun kerajaan dunia. Tetapi ayat yang keenam, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, roh yang menyesatkan, roh antikristus, itu bicara tentang hal-hal duniawi. Ya, mereka datang boleh memakai nama Tuhan Yesus, tetapi mereka intinya mengajarkan dan ingin membangun kerajaan dunia. Tetapi roh yang asli adalah roh Allah itu sendiri akan mengajarkan dan membangun kerajaan Allah yang rohani, yang kekal. Lewat apa? Lewat salah satunya kekuatan manusia. Apa yang aku akan makan, apa yang aku akan minum, dan apa yang akan aku pakai. Bapak Ibu, hati-hati. Lewat makanan, Anda diingatkan, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, juga iblisnya berkata, ubah batu jadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya bukan karena makanan, tetapi kebenaran firman Allah itu yang utama di dalam hidup setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, jangan menyondongkan hati kepada hal-hal duniawi, tetapi condongkan hati kepada Kristus Tuhan kita yang sedang mengajarkan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini lewat kebenaran daripada sabdanya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga.
sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.